Perkenalkan, nama saya Bambang Susilo W. Panggabean dengan NPM 2214141017, kelas PTKA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem penentuan jenis kelamin, di mana sistem penentuan jenis kelamin adalah sistem biologis yang menentukan perkembangan ciri-ciri seksual pada suatu organisme. Sebagian besar organisme seksual memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan dalam beberapa kasus, hermafrodit, di mana kedua jenis kelamin terlihat menggantikan satu. Beberapa organisme juga memiliki jenis kelamin tunggal, di mana karena proses parthenogenesis, di mana betina bereproduksi tanpa melakukan pembuahan. Penentuan jenis kelamin adalah genetik dalam sebagian besar kasus. Organisme jantan dan betina memiliki alel atau gen berbeda yang menunjukkan morfologi seksual dan karakteristik organisme tersebut. Penentuan genetik jenis kelamin umumnya melakukan kombinasi kromosom. Kombinasi kromosom tersebut dapat berupa kondisi XY, ZW, XO, ZO, atau haploid-diploid. Dalam beberapa kasus, jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh faktor lingkungan seperti suhu dan faktor sosial seperti ukuran organisme yang terkait dengan anggota populasinya. Sistem penentuan jenis kelamin XY. Sistem penentuan jenis kelamin XX atau XY adalah sistem penentuan jenis kelamin yang paling dikenal, di mana ditemukan pada manusia. Dalam sistem ini, perempuan memiliki dua jenis kromosom seks atau XX yang sama, dan laki-laki akan memiliki dua kromosom seks yang berbeda atau XY. Kromosom seks berbeda dalam bentuk dan ukuran dari autosom yang dikenal sebagai allosom. Beberapa spesies seperti manusia memiliki gen spesifik yang ada pada kromosom Y. Keberadaan gen SRY ini menentukan kejantanan keturunannya. Pada beberapa organisme seperti lalat buah, jumlah kromosom X menentukan jenis kelamin keturunannya. Jika ada dua kromosom X, itu menentukan bahwa kewanitaan. Seperti pada lalat buah dan beberapa spesies lain, jumlah kromosom X menentukan jenis kelamin organisme. Organisme ini dapat hidup dengan kromosom X. Tidak dapat hidup dengan kromosom X tambahan. Namun, spesies yang bergantung pada gen SRY dapat bertahan dengan kondisi seperti XXY dan tetap dapat hidup. Penentuan jenis kelamin pada manusia bergantung pada ada tidaknya gen SRY. Aktivasi SRY mendorong sel untuk menghasilkan hormon testosteron dan hormon anti-Mullerian. Seleksi hormon ini mengubah organ seks menjadi laki-laki. Tidak adanya gen SRY menjadi betina dan sel mengeluarkan estrogen dan mendorong tubuh ke jalur wanita. Organisme seperti lalat buah berdiferensiasi menjadi jenis kelamin tertentu segera setelah pembuahan terjadi. Dalam mekanisme penentuan jenis kelamin yang bergantung pada kromosom Y, SRY bukan satu-satunya gen yang mempengaruhi jenis kelamin organisme. Gen SRY menentukan karakteristik laki-laki. Beberapa gen lain juga diperlukan untuk mengembangkan testis.
Gen pada perempuan untuk lalat buah yaitu 44 XY dan 44 XX. 22 X, 22 Y seperti pada gambar. Sistem penentuan jenis kelamin XY ditemukan di sebagian besar mamalia lain dan juga beberapa serangga. Beberapa varian sistem XY ditemukan di Siphosaurus variatus, umumnya dikenal sebagai platypus variabel. Mereka memiliki kromosom Y, kedua variabel yang dikenali sebagai Y. Betina diciptakan di hadapan XY dan laki-laki diproduksi dengan kromosom YY. Sistem penentuan jenis kelamin XO. Sistem penentuan jenis kelamin XO adalah varian dari sistem XY. Dalam sistem penentuan jenis kelamin ini, perempuan memiliki kromosom seks XX dan laki-laki memiliki satu kromosom XO. Dalam mekanisme penentuan jenis kelamin organisme ditentukan tetapi jumlah gen yang diekspresikan pada dua kromosom. Sistem penentuan jenis kelamin ini terlihat pada serangga seperti belalang, jangkrik, dan kecoa. Dalam kasus nematoda, C. elegans organisme jantan memiliki satu kromosom seks atau XO. Keberadaan dua kromosom atau XX menjadi organisme tersebut hermafrodit. Dapat dilihat pada gambar. Sistem penentuan jenis kelamin Z2. Sistem penentuan jenis kelamin Z2 adalah sistem kebalikan dari sistem XY. Jenis sistem ini ditemukan pada burung, beberapa reptil dan beberapa serangga, dan beberapa organisme lainnya. Dalam jenis sistem penentuan jenis kelamin perempuan memiliki dua jenis kromosom atau Z2 dan yang berbeda atau Z2 yang berbeda. Dan laki-laki memiliki dua kromosom dari jenis yang sama atau ZZ. Ada gen yang ditemukan pada kromosom Y untuk ekspresi karakteristik betina pada burung. Tidak semua organisme yang mengikuti jenis sistem ini bergantung pada kromosom Y untuk jenis kelaminnya. Ada ngengat dan kupu-kupu yang Z2 tetapi ada betina dengan ZO dan ZZ2. Haplodiploid. Kondisi haplodiploid ditemukan pada serangga Hymenopteran seperti semut dan lebah. Di sini, telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi jantan, yang merupakan individu haploid. Individu haploid adalah betina tetapi mungkin jantan mandul. Serangga jantan di sini tidak memiliki anak laki-laki atau ayah. Jika ada perilaku kawin ratu lebah dengan satu drone, putri ratu lebah akan memiliki 3/4 gen. Mereka tidak seperti 1/2 gen yang dimiliki bersama dalam sistem penentuan jenis kelamin XY dan Z2. Sistem semacam ini penting untuk pengembangan eusociality karena meningkatkan pentingnya seleksi kerabat. Betina Hymenopteran dapat mengontrol jenis kelamin keturunan dengan menahan sperma yang diterima di spermatheca mereka dan mereka melepaskannya ke saluran telur atau tidak. Ini menciptakan lebih banyak pekerja dan bergantung pada status koloni. Penentuan jenis kelamin tergantung suhu.
Ada banyak sistem penentuan jenis kelamin lain yang ada selain sistem penentuan jenis kelamin kromosom. Pada beberapa spesies seperti kura-kura, aligator, dan tuatara, jenis kelamin organisme ditentukan oleh suhu inkubasi telur selama periode sensitif suhu telur. Seperti pada jenis kelamin aligator atau buaya tidak ditentukan oleh kromosom kelamin, melainkan oleh suhu lingkungan tempat telur disimpan. Aligator betina akan meletakkan telurnya di tempat yang berbeda. Telur yang disimpan di tempat bersuhu antara 34 sampai 36 derajat Celcius kebanyakan akan menghasilkan aligator jantan. Sedangkan telur yang disimpan di tempat bersuhu 26 sampai 30 derajat Celcius kebanyakan akan menghasilkan aligator betina. Untuk beberapa spesies yang penentuan jenis kelaminnya bergantung pada suhu, penentuan jenis kelamin disebabkan oleh suhu yang lebih panas menjadi satu jenis kelamin dan suhu yang lebih dingin menjadi yang lain. Pada beberapa spesies suhu ekstrim pada satu jenis kelamin dan suhu tengah pada jenis kelamin lainnya. Suhu yang diperlukan untuk jenis kelamin tentu dikenali sebagai suhu promosi wanita dan suhu promosi pria. Ketika suhu berada pada ambang batas selama periode sensitif suhu, ada variasi rasio jenis kelamin antara dua jenis kelamin. Pada beberapa spesies, standar suhu didasarkan pada enzim yang dibuat. Spesies dengan penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu tidak memiliki gen SRY, tetapi mereka memiliki beberapa gen lain yang ekspresinya tidak bergantung pada suhu. Pembalikan seks. Pembalikan jenis kelamin adalah fenomena di mana beberapa organisme berkembang menjadi jenis kelamin yang spesifik, suhu, dan menetas dengan lawan jenis. Hal ini dapat disebabkan oleh manusia seperti herbisida. Jenis sistem penentuan jenis kelamin ini bergantung pada lingkungan. Hal ini terlihat pada beberapa spesies bekicot, di mana yang dewasa menjadi jantan dan menjadi betina. Pada ikan badut tropis, kelompok individu yang dominan menjadi betina, sedangkan yang lain berkembang menjadi jantan. Dan pada cacing laut, larva menjadi jantan jika melakukan kontak fisik dengan betina, dan menjadi betina jika berakhir di dasar laut yang gundul. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Susilo W. Panggabean dengan NPM 22141411017 dari kelas PTKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang berangkai dan pindah silang. Berangkai adalah suatu peristiwa terdapatnya dua atau lebih gen dalam sebuah kromosom. Berangkai dibagi menjadi dua macam, yaitu berangkai sempurna dan berangkai tidak sempurna. Berangkai sempurna terjadi apabila tidak ada pindah silang antara gen-gen pada satu kromosom. Sedangkan berangkai tidak sempurna bila ada pindah silang atau crossing over antara gen-gen dalam suatu kromosom. Pindah silang adalah suatu peristiwa pertukaran segmen-segmen dari kromatid bukan kakak beradik. Pindah silang dibedakan atas pindah silang tunggal yang terjadi pada satu tempat dan pindah silang ganda yang terjadi di dua tempat. Peristiwa pindah silang dapat terjadi pada saat profase 1 meiosis 1 dan akan menghasilkan gamet tipe parental atau berasal dari kromatid yang tidak mengalami pindah silang, dan gamet tipe rekombinasi
atau berasal dari kromatid yang mengalami pindah silang. Pindah silang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 1. Temperatur. Temperatur yang kurang atau lebih dari temperatur biasanya dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang kedua, umur. Semakin tua suatu individu, maka pindah silang yang terjadi semakin berkurang. Yang ketiga, zat kimia. Zat kimia tentu dapat membesarkan kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang keempat, penyinaran. Penyinaran dengan sinar X. Penyinaran dengan sinar X juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang kelima, jarak antar gen-gen yang berangkai. Makin jauh letak suatu gen dengan gen lainnya, maka makin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Umumnya, pindah silang dijumpai baik pada individu betina maupun jantan. Namun demikian, ada pengecualian pada ulat sutra, betina, dan lalat Drosophila melanogaster jantan. Gen-gennya tidak pernah mengalami pindah silang. Adapun gambar pindah silang dapat dilihat pada gambar 9.1. Ada dua macam susunan berangkai, atau baik berangkai sempurna maupun berangkai tidak sempurna. Yang pertama, berangkai secara coupling phase dengan susunan SIS atau CIS, yaitu apabila gen-gen dominan berangkai pada suatu kromosom, sedangkan alel-alelnya yang resesif berangkai pada kromosom homolog. Genotip yang umum digunakan adalah A besar, B besar, A kecil, B kecil. Letak gen-gen tersebut boleh bolak-balik dan ada dominasi. Yang kedua, berangkai secara repulsion phase dengan susunan trans, yaitu apabila gen dominan berangkai pada satu kromosom dengan gen resesif yang bukan alelnya, sedangkan alel resesif dari gen yang disebut peratma tadi berangkai pada kromosom homolognya dengan alel dominan dari gen yang disebut G2. Genotip umum yang digunakan adalah A besar, B kecil, A kecil, B besar. Letak gen-gen tersebut boleh bolak-balik dan ada dominasi. Berangkai sempurna secara coupling phase susunan SIS. Contoh persilangan pada lalat Drosophila melanogaster dengan gen-gen sebagai berikut. C besar adalah gen yang menentukan sayap normal. C kecil adalah gen yang menentukan sayap keriput. S besar adalah gen yang menentukan toraks polos atau normal. Sedangkan S kecil adalah gen yang menentukan toraks bergaris. Gen-gen tersebut terdapat di autosom. C besar, S besar, per C besar, S besar disilangkan dengan C kecil, S kecil, per C kecil, S kecil. Atau sayap normal dan toraks normal disilangkan dengan sayap keriput dengan toraks bergaris. Sehingga didapatkan gamet C besar, S besar, C kecil, S kecil. F1, C besar, S besar, per C kecil, S kecil. Atau sayap normal, toraks normal. F1 dipindah silangkan dengan F1, maka dihasilkan gamet C besar, S besar, C kecil, S kecil, C besar, S besar, C kecil, S kecil. F2 F2 yang didapatkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama C besar, S besar, C besar, S besar, atau sayap normal, toraks normal, C besar, S besar, C kecil, S kecil, sayap normal, toraks normal, C kecil, S kecil, C besar, S besar, atau sayap normal, toraks normal, C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, sayap keriput, toraks bergaris. Perbandingan fenotipnya ialah 3 sayap normal, 1 toraks bergaris. Bandingkan dengan pewarisan Mendel hibrid dominasi penuh. Yang kedua, berangkai sempurna secara repulsion phase atau susunan trans. Contoh persilangannya pada lalat Drosophila melanogaster dengan gen-gen yang berangkai sempurna secara repulsion phase susunan trans adalah sebagai berikut.
C besar S kecil, C besar S kecil disilangkan dengan C kecil S besar, C kecil S besar yaitu sayap normal dengan toraks bergaris, sayap keriput dengan toraks normal sehingga dihasilkan gamet C besar S kecil, C kecil S besar. F1-nya ialah C besar S kecil, C kecil S besar atau sayap normal, toraks normal. F1 dipindah silangkan dengan F1 sehingga dihasilkan gamet C besar S kecil, C kecil S besar, C besar S kecil, C kecil S besar. Fenotipnya didapatkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, C besar S kecil, C besar S kecil atau sayap normal atau toraks bergaris. Yang kedua, C besar S kecil, C kecil S besar atau sayap normal, toraks normal. Yang ketiga, S kecil S besar, S besar, S kecil, C kecil S besar, C besar S kecil atau sayap normal, toraks normal. Yang keempat, C kecil S besar, C kecil S besar, sayap keriput atau toraks normal. Perbandingan fenotip, 1 sayap normal, toraks bergaris, 2 sayap normal, toraks normal, 1 sayap keriput, toraks normal. Berangkai tidak sempurna secara coupling phase susunan cis untuk mengetahui berangkai tidak sempurna, maka dilakukan uji silang pada individu di hibrid. Contoh persilangannya pada lalat Drosophila melanogaster adalah sebagai berikut. C besar, S besar, C besar, S besar, dipindah silangkan dengan C kecil, S kecil, C kecil, S kecil. Atau sayap normal, toraks normal dengan sayap keriput, toraks bergaris, sehingga dihasilkan gamet C besar, S besar, C kecil, S kecil. F1-nya ialah C besar, S besar, C kecil, S kecil, atau sayap normal, toraks normal. F1 diuji silangkan sehingga dihasilkan F1 diuji silangkan C besar, S besar, C kecil, S kecil dipindah silangkan dengan C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, sayap normal, toraks normal dengan sayap keriput, toraks bergaris, sehingga dapatkan gamet C besar, S besar, gamet tipe parental, C besar, C besar, S kecil, gamet tipe rekombinasi. F2-nya ialah genotip C besar, S besar, C kecil, S kecil, fenotip sayap normal, toraks normal, perbandingan fenotip N, C kecil, genotip C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap keriput, toraks bergaris, perbandingan fenotip N, C besar, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap normal, toraks bergaris, perbandingan fenotip 1, genotip C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap keriput, toraks normal, perbandingan fenotip 1. Keterangan N menunjukkan bahwa jumlah individu keturunan yang berasal dari gamet parental sangat banyak bila dibandingkan dengan jumlah individu keturunan yang berasal dari gamet tipe rekombinasi. Berangkai tidak sempurna secara repulsion phase, susunan trans. Contoh persilangan pada lalat Drosophila melanogaster dengan gen-gen berangkai sempurna secara repulsion phase. Susunan trans adalah sebagai berikut. C besar S kecil, C besar S kecil disilangkan dengan C kecil S besar, C kecil S besar, atau sayap normal toraks bergaris dengan sayap keriput toraks normal, sehingga diperoleh gamet C besar S kecil, C kecil S besar. F1-nya ialah C besar S kecil, C kecil S besar atau sayap normal, toraks normal. F1 ketika diuji silang, C besar S kecil, C kecil S besar disilangkan dengan C kecil S kecil, C kecil S kecil atau sayap normal, toraks normal dengan sayap keriput, toraks bergaris, sehingga dihasilkan gamet C kecil, C besar, S kecil, gamet tipe parental, C besar, S besar, gamet tipe rekombinasi.
F2-nya ialah genotip C besar, S besar, C kecil, S kecil, fenotip sayap normal, toraks normal, perbandingan fenotip 1, genotip C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap keriput, toraks bergaris, perbandingan fenotip 1, C besar, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap normal, toraks bergaris, perbandingan fenotip N, genotip C kecil, C kecil, S kecil, C kecil, S kecil, fenotip sayap keriput, toraks normal, perbandingan fenotip N. Nilai pindah silang atau NPS. Nilai pindah silang atau prosentase rekombinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya prosentase kombinasi baru yang dihasilkan oleh pindah silang. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nilai pindah silang sama dengan jumlah individu tipe rekombinasi per jumlah individu seluruhnya dikali 100%. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.